Baik, untuk kuliah kali ini statistika dasar kita membahas tentang uji linearitas data. Sebelum membahas tentang uji linearitas data, perlu dipahami sebaran distribusi F, ya. Sebaran distribusi F ini tergantung degrees of freedom, degrees of freedom 1 dan degrees of freedom 2, DF1 atau DF2, ya. Di sini DF1 ada angka-angka nilai, ya, dan DF2 juga ada angka-angka nilai. Dan pada taraf alfa tertentu kita gunakan sebaran F, sama seperti mencari sebaran T. Pada dasarnya tinggal mencari berapa nilai angka pada titik degrees of freedom 1 dan degree of freedom 2. Degree of freedom 1 ini adalah derajat bebas pada permodelan, ya, dalam modelnya. Sedangkan degrees of freedom 2 atau derajat bebas 2 ini adalah derajat bebas untuk error, ya. Ini contoh, ya, ketika DF-nya 1, ya, kemudian DF2-nya misalkan 7, maka dihasilkan nilai F-nya, F tabelnya adalah 5,59. Misalkan DF2-nya 15, maka 4,51. Seperti itu cara mencarinya, ya. Untuk alfa yang digunakan rata-rata 5%, ya, atau 0,05. Kemudian misalkan DF1-nya 6, DF2-nya 1, nilainya 234. Kemudian DF1-nya 6, DF2-nya 15, misalkan 2,79. Seperti itu cara mencarinya, ya. Jadi ini tergantung pada derajat bebas 1 dengan derajat bebas kedua. Derajat bebas 1 itu adalah derajat bebas model regresi, dan derajat bebas 2 ini adalah derajat bebas untuk error, ya, error dari model. Di sini kita mulai untuk menjelaskan uji linearitas data. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adanya sifat linear sifat linear pada hubungan X dan Y yang mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Model persamaan linear regresi ini secara umum yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah intercept regresi, B adalah koefisien pengaruh, X ini adalah variabel bebas, Y adalah variabel tak bebas, atau X yaitu independent variabel, Y adalah dependent variabel. Gambarannya secara garis, ya, pemetaan grafik antara X, sumbu X dengan sumbu Y. Linear itu seperti ini. Ini adalah linear positif. Ini adalah linear positif, kalau linear negatif ini ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Biasanya digunakan pengujian pada SPSS, ya. Kalau
menggunakan SPSS ini ada output bisa dilihat di outputnya dengan test for linearity ya pada taraf alfa atau signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikan linearity-nya kurang dari 0,05. Ini kalau melihat nilai sig ya. Ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara menghitung secara manual. Di sini contohnya seorang mahasiswa bernama Joko melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Data-data skor total yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Ini adalah responden 1 sampai 20. Di sini ada kecemasan, ada data optimisme. Seperti ini biasanya matriks datanya. Ini adalah gambaran bagaimana data ini yang hendak dimodelkan ya. Jadi nantinya terlebih dahulu bahwa di dalam data tersebut kita lakukan permodelan. Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear atau tidaknya suatu distribusi. Nilai data hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan analisis regresi yang digunakan. Apabila dari suatu hasil dikategorikan linear, maka data penelitian diselesaikan dengan analisis regresi linear. Namun sebaliknya, apabila data tidak linear, maka diselesaikan dengan analisis regresi non-linear. Untuk mendeteksi apakah model linear atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-tabel ya dengan taraf signifikansi 5%. Ya. Jadi pertama yang dilakukan sama seperti kayak pengujian sebelumnya, yaitu perumusan hipotesis H0 dan H1. H0-nya adalah model persamaan regresi bersifat linear. H1 model persamaan regresi bersifat tidak linear. Jadi H1 itu kebalikan dari H0. Di sini pengujian statistiknya jika nilai F statistika lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Sebaliknya jika F statistika lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0. Jika terima H0, maka model persamaan regresi linear bersifat linear. Model persamaan regresi bersifat linear. Jika F statistika lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0, artinya terima H1 ya, berarti model persamaan regresi bersifat tidak linear. Ini adalah cara menghitung secara manual ya. Cara menghitung F statistika dari persamaan regresi linear. Yang pertama, kita cari dulu nilai beta regresi. Nilai beta regresi ini kita tentukan secara manual bisa ya, kita juga bisa menentukan dari persamaan regresi yang sudah diperoleh. Yang kedua adalah cari nilai intercept regresi. Yang ketiga, cari jumlah kuadrat regresi. Kemudian ya dengan rumus JK regresi A, cari jumlah kuadrat regresi untuk A ya, maksudnya jumlah kuadrat regresi A sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi nilai pengamatan, jumlah pengamatan N. Yang keempat adalah cari jumlah kuadrat regresi untuk B. Untuk mencari jumlah kuadrat regresi B, yaitu B dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kemudian selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat error yang suka disebut JK residual. Ini sama dengan
sigma Y kuadrat dikurangi JK regresi B ya, dikurangi JK regresi A. Nah, setelah diperoleh jumlah kuadrat error, cari rata-rata jumlah kuadrat regresi, yaitu jumlah kuadrat B dibagi derajat bebas B. Karena derajat bebas B nya sama dengan 1, maka rata-rata JKB itu sama dengan JKB itu sendiri. Selanjutnya yaitu cari rata-rata dari jumlah kuadrat error atau residu, sama dengan jumlah kuadrat residu dibagi dengan pengamatan dikurangi 2. Setelah diperoleh nilai rata-rata keduanya, maka selanjutnya adalah cari F hitung. F hitung ini sama dengan rata-rata JKB dibagi dengan rata-rata JK error atau residu. Setelah diperoleh F hitung, maka nantinya F hitung dibandingkan dengan F tabel. Seperti ini. Ya. Jika F statistika, F tabel, F hitung ya maksud saya, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Jika F hitung atau F statistika lebih besar atau sama dengan F tabel, maka tolak H0. Di sini ada contoh. Seorang dosen ingin mengukur pengaruh motivasi mahasiswa-mahasiswi terhadap nilai akademik mahasiswa-mahasiswi. Dosen tersebut kemudian mengukur nilai skor terkait motivasi mahasiswa-mahasiswi dan membandingkannya terhadap nilai akademik secara keseluruhan. Data diambil dari secara acak sebanyak 10 mahasiswa-mahasiswi dengan distribusi data sebagai berikut. Ini datanya ya, di mana X ini adalah skor motivasi mahasiswa, skor motivasi belajar X ini ya. Y ini nilai akademik. Ini adalah nilai skor, katakanlah misalkan dari 0 sampai 10. Kalau kita jumlahkan, X ini sebanyak 55, Y ini sebanyak 64. Kita hitung XY di 25, 56 ya, 5 kali 6 30 dan seterusnya sampai 5 kali 6 30. Totalnya sigma XY yaitu 380. Kita rumuskan terlebih dahulu bahwa H0 persamaan regresi bersifat linier, H1 persamaan regresi bersifat tidak linier. Di sini katanya diperoleh dari hasil analisis regresi linier sederhana berdasarkan data sampling ini, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,114 ditambah 1,143X. Ini ya persamaan regresinya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan regresi ini, maka diperoleh A ini sama dengan 0,114. B itu sama dengan 1,143. B ini adalah nilai beta. A ini adalah intercept. Maka kita pertama adalah menghitung jumlah kuadrat regresi untuk A. Jumlah kuadrat regresi untuk A. Kalau kita melihat rumus, jumlah kuadrat regresi untuk A itu adalah sigma Y dikuadratkan dibagi N. Ya. Di sini sigma Y-nya adalah 64. Jadi 64 dikuadratkan dibagi 10. 64 dikuadratkan yaitu 4096 ya, dibagi 10 sama dengan 409,6. Oke. Kemudian yang kedua adalah cari jumlah kuadrat regresi B. Jumlah kuadrat regresi B ini B dikali sigma XY. B-nya adalah 1,143. 1,143 dikali kurung buka, kurung besar ya. Sigma XY-nya adalah 380 dikurangi ya sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya adalah 55, sigma Y-nya adalah 64.
dibagi N, ya, dibagi jumlah pengamatan 10 sama dengan 1,1143 dikali hasil perhitungannya adalah 27 sama dengan 30,08. Sehingga kita menghitung jumlah kuadrat resid. Ini jumlah kuadrat resid ini adalah sigma Y dikuadratkan. Sigma Y kuadrat, ya, sigma dari Y kuadrat maksudnya. Nah, ini Y kuadrat masing-masing di jumlah. Ini totalnya 444. Dikurangi, ya, jumlah kuadrat regresi B yaitu 30,08 dikurangi jumlah kuadrat regresi A yaitu 409,6 sama dengan hasil perhitungan 4,32. Setelah diperoleh tiga jumlah kuadrat ini, maka selanjutnya kita hitung rata-rata jumlah kuadrat regresi B. Jumlah kuadrat regresi B ini adalah tiada lain sama dengan jumlah kuadrat B itu sendiri, ya, sehingga sama dengan 30,08. Kemudian rata-rata jumlah kuadrat residualnya sama dengan jumlah kuadrat residual, ya, jumlah kuadrat residual 4,32 dibagi dengan N-2, 10 dikurangi 2 sama dengan 4,32 dibagi 8 sama dengan 0,54. Sehingga F hitung ini sama dengan jumlah kuadrat regresi B dibagi dengan jumlah kuadrat resid. Rata-rata jumlah kuadrat regresi B dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat resid. 30,08 dibagi 0,54 sama dengan 55,715. Kita lihat F tabel, ya. F tabel kita gunakan dalam penelitian ini adalah 5%, 0,05, kemudian DF untuk model itu adalah 1, dan DF untuk resid ini sama dengan 10 dikurangi 2, 8. Kita cari F tabel pada alfa 0,05, ini 0,05, 1,8 diperoleh 5,32, ya, diperoleh 5,32. Dari hasil perhitungan ini, maka F hitung lebih besar dari F tabel, ya, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Jika tolak H0, maka artinya persamaan regresi linier. Persamaan regresi bersifat tidak linier. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara menguji hipotesis mengenai linearitas. Coba di sini teman-teman dengan pola yang sama, hanya jumlah pengamatan yang berbeda saja. Silahkan uji, ya, contoh ini latihan di rumah. Model regresinya dari persamaan ini, dari data ini Y sama dengan minus 1,111 ditambah 1,306 X. Uji apakah persamaan model regresi tersebut linier atau tidak linier. Seperti itu, ya, untuk materi kali ini. Saya Asep Syafuddin. Terima kasih.